Informasi terbaru dari Kortim. Ini anehnya ya, 3 jam yang lalu Kortim mempost ulang informasi yang sudah pernah dipost. Ini dalam hal ini para pioner disuruh untuk mengartikan apa yang disampaikan oleh Kortim, teman-teman semua. Di sini akun X resmi dari Pi Network atau Kortim, pendiri Pi Cheng Diovan menjelaskan apa arti Open Network. Baca blog Open Network selengkapnya untuk mempelajari lebih lanjut. Ini yang kedua kali ya, karena beberapa hari yang lalu pernah diupdate juga bahwasanya apa arti Open Network. Karena sejauh ini banyak sekali para pioner itu yang salah kaprah dalam mengartikan bahwa terbukanya Open Network ini ya adalah akhir dari nilai yang sudah dicantumkan di pasar bursa. Jadi Open Network adalah untuk terbukanya jaringan Pi ke jaringan yang lebih luas ya, terbukanya konektivitas eksternal di luar daripada Pi itu sendiri, teman-teman semua. Di sini diulangi lagi pihak Kortim. Nah, ini masalahnya diulangi lagi nih apa nih ya? Tentunya masalahnya agar para pioner itu tidak terjerumus atau berfokus pada pasar bursa, tapi harus condong pada apa yang disampaikan pihak Kortim. Open Network ya, pendiri Pi Network Cheng Diovan menjelaskan apa arti Open Network. Baca blog Open Network selengkapnya untuk mempelajari lebih lanjut. Oke, kita pelajari lagi, kita analisa lagi. Oke, artikel ini resmi dirilis oleh Kortim bagi untuk para pioner sebagai sebuah petunjuk ya, rencana segala sesuatu ke depannya, bagaimana para komunitas itu mempunyai patokan pegangan, yaitu sebuah artikel ya yang menjabarkan lebih luas, teman-teman semua ya. Jadi orang tidak salah keliru adanya di bursa itu akhir dari perjalanan Pi Network dengan harga sekian, tidak ya. Ini belum dikeluarkan semua ya senjata Kortim, termasuk 100 aplikasi ya yang belum diluncurkan secara publik dan belum dapat diakses oleh pioner ya. Ini yang perlu kita tekankan untuk teman-teman semua. Para pelopor Open Network telah diluncurkan. Ini berarti konektivitas eksternal Pi Network kini tersedia untuk komunitas Pi di seluruh dunia. Jadi tidak ada batasan, siapapun itu ya bisa mengakses ya. Jadi terbukanya jaringan ke eksternal ini tersedia untuk komunitas Pi Network di seluruh dunia. Open Network, oke, kita ulangi, Open Network telah membuka ekosistem Pi yang berkembang pesat, adopsi inovatif, dan jaringan peer-to-peer yang luas untuk integrasi dengan dunia blockchain yang lebih luas. Jadi ini hanyalah dibukanya jaringan, entah itu bursa mau melisting ya, mau bagaimanapun. Ini kalau menurut Kortim ini adalah awal dibentuknya koin Pi Network ini. Nanti untuk masalah ekosistemnya itu yang sebenarnya yang menjadi tujuan utama daripada Kortim. Kegunaan daripada Pi Coin ini secara luas ya. Ini adalah sebagian. Kalau menurut saya dihadirkan di bursa ya mungkin kebahagiaan bagi para trader, karena menurut saya pribadi. Untuk kebahagiaan bagi para pioner belum ada. Nah, kebahagiaan untuk para pioner itu nanti setelah 100 aplikasi itu sudah terbuka untuk pioner secara luas, teman-teman semua ya. Open Network merupakan kunci misi Pi untuk menciptakan mata uang kripto inklusif. Untuk menciptakan mata uang kripto yang inklusif, digerakkan oleh utilitas dan diadopsi secara luas yang dapat diakses oleh siapa saja. Nah, di sini dijelaskan sekali lagi. Kita coba pahami step by stepnya. Untuk menciptakan mata uang kripto yang inklusif digerakkan oleh utilitas. Oleh utilitas itu apa, Min? 100 aplikasi ya, termasuknya di dalamnya adalah 100 aplikasi yang sejauh ini masih terus dikembangkan. Jadi untuk yang bagi yang suka ngolok-ngolok koin Pi Network itu, lihat saja nanti ya, setelah tentunya 100 aplikasi itu sudah disiapkan Kortim.
dan siap dibuka untuk umum. Banyak sekali 100 aplikasi itu, kalau menurut saya pribadi sudah cukup lah ya untuk memenuhi kebutuhan komunitas ya, para pioner ya, penambang tentunya. Ini kita membahas di dalam penambang loh ya, bukan di luar penambang. Kalau di luar daripada penambang silahkan jadi, kalau untuk trader ya, kalau mau mengadopsi silahkan, enggak ya enggak apa-apa ya. Di sini juga Core Team mengatakan dengan jelas, Open Network merupakan kunci misi Pi untuk menciptakan mata uang kripto inklusif, digerakkan oleh utilitas dan diadopsi secara luas yang dapat diakses siapa saja. Jadi ini harus ada pemahaman yang lebih teman-teman semua, agar kita tidak condong kepada harga koin Pi Network di bursa. Seperti yang dibahas dalam pengumuman tanggal jaringan terbuka Pi Network, peluncuran hari ini menandai tonggak penting dalam menghubungkan Pi Network dan para pelopor yang secara kolektif mendorong Pi maju selama 6 tahun berakhir dengan dunia yang lebih luas. Jadi ini informasi dari Core Team ya, menandakan bahwa pentingnya ya Open Network ini agar menjangkau jaringan yang lebih luas, agar orang-orang itu tahu ya, bukan hanya dalam komunitas. Soalnya kalau sebuah proyek hanya di dalam komunitas ya, tentu proyek itu tidak akan berkembang ya. Ini orang memperkenalkan orang agar tahu, ini loh koin Pi Network, ini loh koin Pi Network ya, lebih agar lebih dikenal orang dan tentunya menjangkau untuk diadopsi secara massal teman-teman, sesuai dengan apa yang diinginkan ya. Daripada Core Team ingin menciptakan mata uang dunia yang dapat digunakan secara luas tanpa dia harus tahu tentang node cryptocurrency dan lain sebagainya. Tapi ini fungsinya adalah mata uang sebagai alat pembayaran. Nah, untuk dihadirkan di bursa ini jangan terpengaruh atau jangan terkecoh. Kalau sebagian analisa orang-orang pakar-pakar kripto di luar sana, ini adalah bagian dari strategi Core Team untuk ya memperluas jangkauannya. Bukan berarti ini adalah awal dan terakhir dari perjalanan Pi Network. Kalau kita nalar ya, 6 tahun waktu yang lama, sedangkan harga koin itu berkisar $1 hingga $2. Kalau kita pahami ya, dengan harga koin Pi Network saat ini, banyak sekali ya airdrop yang sudah berlalu, bahkan koin-koin atau token-token yang sudah beredar itu tidak usah membutuhkan waktu 6 tahun untuk melistingkan di pasar bursa ya. Karena dengan seiring berjalannya waktu didukung oleh utilitas, tentu Pi Network akan nantinya sesuai dengan gambaran nyata yang diinginkan oleh komunitas secara luas, yaitu sebagai alat pembayaran transaksi di dunia nyata yang tentunya dapat digunakan untuk masyarakat secara luas teman-teman semua. Selain itu, daftar bisnis yang telah diverifikasi KYB tersebut bagi pioner untuk dilihat, diakses di dalam web berikut yang membantu pioner mengidentifikasi bisnisnya telah menyelesaikan proses peninjauan KYB Network ya. Jadi bursa itu malah mencantumkan KYB ya, memenuhi syarat untuk melistingkan koin Pi Network, dan seharusnya juga ya Core Team atau Pi Network itu melistingkan di bursa itu harus melakukan KYB. Mungkin ada kedua-duanya melakukan KYB, tapi ketika bursa melakukan KYB ke project, ke Pi Network, berarti secara tidak langsung Core Team itu membuat sebuah peraturan yang dimana aturan itu nanti disetujui oleh bursa tersebut. Open Network juga menghadirkan ya dukungan untuk integrasi dengan bursa terpusat ya atau cek dan on ramp untuk menyediakan sarana tambahan dalam memperoleh Pi untuk digunakan dalam ekosistem. Jadi kalau menurut saya pribadi tentang update terbaru dari Core Team ini ya, penting untuk kita ingat bahwa kita harus banyak mempelajari tentang jabaran luas di artikel minebi.com oleh Core Team. Ya, kita tidak usah condong kepada masalah harga koin Pi Network bursa. Kalau tujuan kita untuk membangun ekosistem ya, kita harus membangun 100 aplikasi, kita tunggu saja penentuan 100 aplikasi yang tentunya dikembangkan oleh tim pengembang ya. Ini ada campur tangan dari tim pengembang dan dari Core Team. Kalau 100 aplikasi itu belum terbentuk dan belum terbuka oleh umum, tentunya kita ya belum kita menikmati hasil yang selama ini kita inginkan
ini hanyalah orang-orang tertentu yang dapat mentradingkan koin Pi Network di pasar bursa, dan tentunya ini akan sesuai dengan visi misi core team teman-teman semua, bahwa koin Pi Network sebagai alat pembayaran.